Pidato pengarahan Gubernur Jawa Timur oleh Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama yang kita hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kita hormati seluruh jajaran pimpinan Yayasan Bani Abdul Fattah Tambak Beras Jombang, khususipun panjenenganipun Kiai Nasir, Kiai Jamal, Bu Nyai Nafisah Sal Mahfud, panjenenganipun Kiai Muhammad Idris Jamaluddin, dan seluruh jajaran Rektorat Institut Agama Islam Bani Fattah, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan MHI, para wakil rektor dan seluruh pimpinan IAI Bani Fattah semua yang saya hormati, Ibu Bupati Jombang. Asli ini, Ibu Bupati ini saya sudah matur karena Pak Wapres belum diizinkan keluar kota, termasuk Pak Presiden karena kenaikan COVID-19. Beliau bilang, Bu, saya tidak bisa ikut karena saya di Makassar. Jadi sebetulnya ini gravitasinya adalah gravitasi IAI Bani Fattah, bukan gravitasi karena saya hadir pada pagi hari ini. Pasti semua ingin dapat tetesan barokah dari majelis yang insya Allah penuh ridha barokah Allah. Amin. Para wisudawan, wisudawati semua yang saya cintai, saya banggakan, saya sudah izin ke Pak Rektor bahwa ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ini adalah proses yang saya sudah mempresentasikan ke banyak pihak, termasuk ke Pak Presiden, maka perpresnya sudah turun. Nah, sekarang kita sedang melakukan finalisasi dari maketnya. Mohon doanya, nanti saya bisa cerita agak panjang kalau di lain waktu, tapi bahwa sekarang mungkin kita bisa menyaksikan rencana pendirian dari Indonesian Islamic Science Park. Bisa diklik, operator? Boleh suaranya? Mohon maaf karena laptopnya tidak terkoneksi. Boleh suaranya? Sambil dicoba suaranya. Jadi Indonesian Islamic Science Park ini kita menyiapkan berdasarkan dari prediksi. Sudah keluar? Suaranya belum mungkin. Boleh dikuatkan suaranya? Jadi begini, para masyayikh, para pimpinan IAI Bani Fattah, wisudawan wisudawati semua, di tahun 2009 sebetulnya Kisor Mahbubani, profesor alumni Harvard, ini sudah pernah memprediksi bahwa Renaissance itu sudah bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, ke Amerika. Beliau bilang tahun 2010 akan bergerak ke Asia. Jadi tahun 2010 saya sesungguhnya sudah relatif sering menyampaikan prediksi dari Mahbubani ini. 2019 prediksi muncul. Boleh dari awal? Boleh dari awal.
karena ini harus dari awal supaya kita memahami kira-kira konsep Indonesian Islamic Science Park nanti seperti apa. Perpres 80 sudah turun, kita sedang memfinalkan marketnya per zona. Boleh bersalat. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Ini nanti di daerah Suramadu wilayah Bangkalan. Nyuwun pangestu semuanya. Madura, nggih. Jadi kalau ada bangunan hotel maka bintang 7 di sini, bukan bintang 5. Desainnya supaya para emir-emir dari Timur Tengah itu ya sudah tinggalnya di situ. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ini harapan kita, nanti kita punya ballroom. Nah, ballroom ini memang untuk menyiapkan pertemuan-pertemuan organisasi konferensi Islam yang mestinya memang gravitasinya di Indonesia menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Ini visi misinya. Madura. Ini nanti UKM-UKM di Madura kita prioritaskan memang. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah ijabah ini bisa terwujud. Amin. Saya ingin matur sekaligus mohon doa ini begini. 2019 Syekh Yusuf Qaradawi memprediksi ini nanti epicentrum pengembangan Islam akan berangkat dari Indonesia. Lalu saya ini sudah muter sebetulnya. Saya ingin dapat teman siapa yang kira-kira bersiap untuk bisa menyiapkan apa yang diprediksi oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Tahun 2019 ini saya sebetulnya menyiapkan sebelum pengumuman pilkada. Sebelum pengumuman pilkada, lebih karena saya mengikuti bagaimana Kisar Mahbubani, kemudian bagaimana Syekh Yusuf Qaradawi yang beliau memprediksi nanti epicentrum Islam itu datangnya dari Indonesia. Ketika saya menyampaikan ini tanggal 13 ke Pak Wapres, lalu beliau menyampaikan 5 hari yang lalu, jadi ini saya menyampaikan di tanggal 13 Januari. Lalu beliau dawuh 5 hari yang lalu ada pimpinan hukama Islam dunia yang berpusat di Dubai, itu beliau melakukan courtesy call dengan Pak Wapres. Lalu yang disampaikan oleh para Dewan Hukama Islam dunia ini ke Pak Wapres itu bilangnya begini, Pak Wapres, beliau bilang begitu, kami ini sekarang datang bukan untuk mengajar, kami datang untuk belajar. Satu. Kemudian kedua, beliau bilang,
Kalau dulu banyak kitab-kitab berbahasa Arab ditranslate ke bahasa Indonesia, sekarang ini sebaliknya. Kami sedang berusaha mentranslate buku-buku kitab-kitab berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ini artinya bahwa pesantren ini sekarang sedang banyak ditunggu oleh dunia. Bagaimana sebetulnya pemikiran-pemikiran ulama-ulama dari dulu untuk menjadi referensi pemahaman umat Islam dunia, karena sanad keilmuannya nyambung. Pangapunten Kiai, saya ini paling sering cerita sanad keilmuan. Dulu di Muslimat mungkin 10 tahun yang lalu saya membagi figura terkait dengan sanad keilmuan, supaya kalau ibu-ibu muslimat punya anak ngajak debat, kenapa ibunya tahlil, kenapa ibunya itu masih melakukan banyak tradisi-tradisi keagamaan, ibunya ndak kerepotan menjawab. Ini banyak sekali Pak Rektor, para ibu-ibu muslimat kerepotan menjawab. Kita sudah menyiapkan banyak sekali buku-buku yang bisa dijadikan referensi, tetapi perdebatan itu makin hari rupanya ya makin keras karena kelompok-kelompok takfiri misalnya. Nah, akhirnya saya ingin matur, saya beberapa kali sempat mengikuti ceramahnya Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau paling tidak 3 kali ke Jakarta, saya sempat mengikuti ceramahnya beliau. Dan salah satu yang beliau sampaikan dengan sangat adalah apa yang tadi disampaikan Pak Rektor. Beliau mengunderline liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Beliau sampaikan begini, saya memang punya banyak tulisan, punya banyak kitab, termasuk di dalamnya adalah tafsir. Tetapi kalau saya menyampaikan pesan, paling 35 santri saya, 35 mahasiswa saya itu yang langsung bisa mendengarkan. Yang beliau sampaikan jejaring NO ini luar biasa, dan itu model tekan tombol. Ibaratnya kalau PBNU, ayo sekarang kita mau apa, mau hataman berapa ratus ribu, mau apa, macam-macam lah, itu langsung nyambung. Muslimat NO juga langsung nyambung. Nah, beliau sampaikan hanya ada di Indonesia organisasi yang ketika pimpinannya memberikan dakwah apa, itu langsung nyambung sampai ke jamaah paling bawah. Itulah yang beliau sampaikan, Pak Rektor, berapa kali beliau sampaikan liyungdiru qaumahum, liyungdiru qaumahum. Ini tugas kita. Dulu kalau ada sesuatu yang berbeda pendapat, kiai kita ini karena begitu meredam suasana, jangan sampai terjadi hal yang saling kontradiktif, maka wis to sing waras ngalah, wis to sing waras ngalah. Hari ini tidak bisa begitu. Liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bagaimana mereka yang faham itu mengingatkan semuanya, tidak diam. Nah, sekarang kelemahan kita adalah pada proses transformasi digital. Kita Pak Rektor kalah sekali kalau dibanding dengan kecepatan kelompok-kelompok takfiri itu di dalam melakukan diseminasi pemahaman yang ketika mereka tidak mendapatkan gandolan yang kuat, maka sangat mudah kemudian mereka masuk di dalam jaringan-jaringan itu. Itu adalah PR kita bersama, dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ada PR besar di tengah-tengah kita selain liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, tapi di atasnya ada yang bagian bagaimana kita menyiapkan kelompok komunitas yang tafaqquh fiddin. Nah, pada posisi ini tugas pesantren, tugas IAI Bafa itu bagaimana menyiapkan yang kelompok-kelompok yang memang bisa memberikan penguatan pemahaman keagamaannya, ada yang tafaqquh fiddin, tapi setelah itu liyungdiru qaumahum. Nah, inilah yang waktu itu Syekh Wahbah Zuhaili pesan 3 kali, beliau rawuh, saya hadir 3 kali juga pesannya liyungdiru qaumahum. Karena beliau merasa saya bisa punya banyak kitab, tapi saya tidak bisa memberikan referensi seperti secepat NO yang punya pesantren-pesantren yang cepat kemudian menyampaikan pesan-pesan itu kepada jamaahnya. Saya akan masuk pada, mudah-mudahan ini berkesesuaian dengan fakultas syariah terutama pada ekonomi Islam.
Ini ya boleh video kedua. Mari kita melihat bagaimana perkembangan ekonomi di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bisa setelah ini. Tidak muncul gambarnya. Yang saya nggih. Karena nanti saya ingin IAI Bafa ini akan menjadi bagian dari inisiasi untuk menyiapkan halal center. Nanti saya akan menyampaikan data-data betapa kekuatan ekonomi di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia ini sudah nomor 1. Kalau Indonesia nomor 1, terus kita ini di bagian apanya? Sehingga di Fakultas Syariah, terutama pada ekonomi Islam, saya rasa kita akan memetakan di mana sebetulnya IAI Bafa akan menjadi bagian di dalamnya. Ya, next, ya ini. Saya mohon maaf. Saya mohon ini kita memperhatikan bagaimana sebetulnya perkembangan dari ekonomi di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mudah-mudahan masih bisa. Boleh berbalik, di belakang juga ada layar. Ini mungkin Pak Rektor kalau suatu saat dijadikan kajian di Fakultas Syariah, terutama Prodi Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, supaya kita tahu peta kita. Kalau Indonesia sudah tertinggi, lalu IAI Bafa ini ada di mana dan kita semua ada di mana? Kalau ada waktu, saya juga siap untuk memberikan kuliah umum, Pak Rektor, karena ini menurut saya serius sekali. Jangan kita tidak paham peta. Kita itu biasanya OIC itu Organization of Islamic Conference. Jadi just from conference to conference, not to solve the problem. Tapi ini OIC yang Organization of Islamic Cooperation. Bagaimana sebetulnya kerjasama di antara negara-negara Islam di dunia, terutama di sektor ekonominya. Nanti saya akan matur apa yang sudah kita lakukan di Jawa Timur ini. Indonesia sudah tertinggi skala ekonominya di antara negara-negara Muslim countries. Saya akan masuk pada slide berikutnya. Boleh next slide? Nah, ini slide berikutnya, Global Islamic Economy Rating Indicators 2020-2021. Pada posisi seperti ini, saya ingin mengajak terutama mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, kita di sektor-sektor ini ada di rating keberapa? Bagaimana kemudian cara mendorong? Nah, ini mari kita lihat berikutnya ya, next slide. Ini bagian dari penguat optimisme kita semua
terutama para mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, tapi sebenarnya ini semua di antara kita. Pertama, urgensi jaminan produk halal. Nanti saya mohon bisa dijadikan program prioritas di IBAFA bagaimana menyiapkan halal center. Urgensi jaminan produk halal. Produk halal sudah diakui oleh World Trade Organization WTO. Populasi Muslim di tahun 2030 ini kira-kira setara 26% dari populasi dunia. Mari kita lihat pasar produk halal Asia Pasifik sudah 62%. Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Maka tugas kita adalah mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Oke, next. Agak cepat. Saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau Arab sebagai pusat Islam dunia semua tahu, tapi bagaimana Tiongkok sebagai eksportir baju muslim terbesar di Timur Tengah? Bukannya ini market yang mestinya kita bisa akses lebih banyak, lebih luas lagi. Malaysia visinya menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global di 2020 kemarin. Brazil dan Australia. Saya ingin menyampaikan bahwa antara produk halal, antara industri halal tidak selalu berseiring dengan agama mayoritas dari bangsa tersebut. Brazil adalah pemasok daging unggas halal terbesar di Timur Tengah. Australia adalah pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Mari kita lihat Thailand. Visi besar Thailand adalah menjadi dapur halal dunia. Enggak ada kaitan dengan agama mayoritas yang dianut oleh warga bangsanya. Kalau keliling dulu punya Munjidai Bu Bupati ini waktu DPRD kan sering tuh perjalanan ke luar negeri itu akan ketemu Thai restoran karena memang itu menjadi visi dari Thailand, menjadi dapur halal dunia. Korea menjadi destinasi utama pariwisata halal. Korea lah, bukannya kita punya gunung-gunung, bukannya kita punya laut-laut indahnya subhanallah luar biasa, tapi Korea itu ternyata visinya adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal dunia. Kembali, tidak ada kaitan antara agama mayoritas dari bangsa itu dengan visi ekonomi negara itu. Mari kita lihat Jepang. Jepang pada saat tahun 2020 kemarin kan sebetulnya sama, pandemi Covid-nya juga luar biasa. Di Jepang tahun 2020 industri halal sebagai kontributor kunci. Industri halal sebagai kontributor kunci. Januari 2021 saya langsung 3 kali selama 1 bulan virtual business meeting dengan sentra-sentra industri halal di Jepang. Bahkan kemudian mereka bilang, sudah sekarang ada sentra industri halal di mana? Di Jawa Timur yang kita ingin memberikan penguatan. Maka sebetulnya hari ini sudah ada, waktu itu yang meresmikan Pak Wapres, kawasan industri halal di Sidoarjo, khusus UKM. Cuma saya menawarkannya sudah muter-muter, NU Muhammadiyah, ayo cepat. Sekarang sementara sudah habis, tapi masih pada potensi kemungkinan dikembangkan. Kawasan industri halal untuk MKM, tidak hanya kawasannya, kita juga sudah memediasi dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Jatim, Bank Himbara untuk bisa memberikan support permodalan. Jadi ada PR, wahai anak-anakku, para wisudawan yang terutama dari Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, ini peluangnya luar biasa. Cuma kadang ada peluang kita tidak tahu bahwa peluang itu di depan mata. Kemudian mari kita lihat Inggris, London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Kalau hari ini kita ingin melihat Islamic Finance Tower bukan di Timur Tengah, bukan di Malaysia, tetapi di London, Islamic Finance Tower. Maka kalau melihat grade dari berbagai prodi-prodi Islamic Finance yang banyak masuk pada 30 besar itu ya di Inggris. Jadi saya sudah kirim anak saya studi di sana karena memang di Indonesia sampai sekarang hattalan belum ada itu prodi Islamic Finance. Saya sudah dulu ganti rektor saya temui di UIN Syahid. Kenapa belum ada? Kami mau Bu Hovifah, tapi tidak ada dosennya.
Coba, tidak ada dosennya. Jadi kita ini rupanya mayoritas penduduk Islam, perguruan tingginya banyak, ada yang kelewat. Islamic Finance. Jadi waktu itu saya meminta diskusi panjang karena itu bukan passion anak saya. Saya minta ayo cari kalau S1 yang kira-kira rankingnya itu 25 atau 10 besar di mana. Kalau S2 ranking yang 25 atau 10 besar di dunia di mana. Dan seterusnya, sebagian besar ada di UK. Oleh karena itu hari ini yang ada baru short course di UI, Islamic Finance, short course di UI, tapi belum ada prodi. Betapa bahwa kita agak kurang cepat di dalam membuat pemetaan sebetulnya negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ini, bagaimana kemudian ini menjadi bagian kekuatan kita untuk mengembangkan ekonomi di sektor-sektor industri halal ini. Kemudian Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah, saya rasa mafhum kita. Tapi bahwa Inggris, London School of Economics itu banyak di sana, kemudian Islamic Finance Tower ada di sana dan seterusnya. Ini tanggal 13 yang lalu Pak Wapres meresmikan Halal Center. Ini sesuatu yang sederhana sekali. Hari ini Pak Rektor ada 100.000 yang disiapkan oleh BPJPH. BPJPH menyiapkan pendamping untuk produk halal 100.000 tahun ini. Lalu disiapkanlah auditor, disiapkanlah aksesor yang itu akan menjadi persyaratan untuk bisa menyiapkan halal center. Saya rasa sudah saatnya kita melakukan percepatan hal seperti ini karena nanti saya akan matur halal center ini yang kawasan industri halal, ini Pak Wapres juga. Kawasan industri halal sementara ini sudah penuh tetapi sangat dimungkinkan untuk diperluas. Kenapa halal center menjadi penting dan daging halal yang masuk ke Timur Tengah dan Indonesia banyak yang dari Brazil, Australia dan New Zealand karena memang dari 134 RPH di Jawa Timur 14 saja yang baru RPH halal. Ini yang saya minta ditarget betul bahwa perluasan RPH halal ini harus digencarkan. Dan seterusnya, ini produksi sapi potong. Saya akan minta kita fokus ke sapi potong. Sapi potong di Jawa Timur ini tahun 2020 ini 4,8 juta ekor. Sekarang ini 4,93 juta ekor. Tapi kita tidak merilis kalau itu belum keluar dari BPS. Jadi setelah BPS mungkin akhir Februari atau Maret barangkali. Ini data bahwa di Jawa Timur ini sapi potongnya 4,8 juta ekor. Jawa Tengah 1,8 juta. Jadi nomor 1 dan yang nomor 2 itu jauh sekali. Ini yang menjadi PR kita sebetulnya kalau kita ingin menyiapkan produk halal, makanan halal, daging halal, ya dari proses pembibitannya, kemudian sampai yang penting adalah pada proses RPH-nya. Rumah potong hewan ini yang sekarang masih banyak yang belum tersertifikasi halal. Saya pun sudah melakukan diskusi dengan Prof. Masdar dan tim dari UINSA. Saya meminta bahwa ayo sama-sama kita bikin pemetaan lalu pendampingan pasar halal. Kita sudah memulai di Oro-Oro dan Klojen di Malang itu sebagai pilot project pasar halal. Kalau tidak seperti itu sudah ikhtiar cari uang yang halal setengah mati, tapi makanan yang kita konsumsi ternyata banyak yang tidak disembelih dengan cara yang halal. Termasuk di dalamnya ayam. Kita pernah melakukan diskusi sangat khusus dengan PWNO. Saya juga melakukan diskusi sangat khusus dengan PW Muhammadiyah. Ayo bareng-bareng melakukan pendampingan karena banyak sekali ayam yang kita konsumsi itu bangkai. Karena sebetulnya proses untuk bisa persyaratan penyembelihan itu formalitas matinya itu karena disiram air panas, air mendidih. Jadi inilah yang memang harus terus kita lakukan proses pendampingan, penguatan. Kalau nanti bisa KKN bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan terutama Prodi Ekonomi Syariah akan menjadi sangat penting. Ibu Bupati menunjuk pasar mana yang dengan pendampingan KKN ini. Kalau enggak gitu enggak nutut, karena kita harus melakukan percepatan bagaimana perlindungan makanan yang halal bagi masyarakat.
Ini kita cerita, jangan membayangkan sesuatu yang besar. Maka saya ingin, ya slide berikutnya, saya ingin kita pede bahwa menurut Jack Ma, nanti itu trennya adalah UMKM. Boleh diklik? 2030, more than 85% of the business Kuat dikit will be suaranya. e-commerce. 99% of the trade affairs will be online. Today we see made in China, made in America, made in Switzerland. Boleh kuat made in lagi India. suaranya? 2030 with Sederhana, jadi Jack Ma ini, ya. So today all the business, I love to be big business. I'm sure in 2030 you want to be small business because you have to be flexible. And 80% of the business at that time are small business, and 80% of small business at that time have to be globalized. If you're not globalized, you're dead. It's easy to launch a war, but it's difficult to stop the war. This thing, if it goes, it's going to hurt everybody. So trade is the way to stop wars. Trade is the way to build up trust. Trade is not the weapon to fight against each other. People like us, business people, should always try to build up the trust between different countries, cultures. And business community should stand out and say, we don't need a war, we need business. Mungkin banyak yang sudah mengenal Alibaba, retail terbesar di dunia. Sekarang mungkin hampir berimbang dengan Shopee dalam grup C-Group Southeast Asia Group. Saya minta kepada kita semua pede, jadi begini, si Jack Ma ini menyampaikan tahun 2030 backbone ekonomi dunia 80% itu adalah UKM. Jadi jangan membayangkan modal yang gede-gede dulu. Jack Ma bilang 2030 ini 80% ekonomi dunia itu akan dikuasai UKM. 2030. Dia bilang 2030 99% will be online. Ini yang harus kita lakukan Pak Rektor. Jadi transformasi digital untuk UMKM itu adalah sebuah kebutuhan. 99% will be online. Ternyata enggak hanya itu, 85% will be e-commerce. Jadi sudah harus bikin startup, lalu kemudian ini akan memberikan agregasi dari UKM-UKM yang ada. 85% e-commerce, 99% online. Inilah yang harus nyekrup, jadi wah itu kalau yang gede-gede modalnya enggak, kata Jack Ma, bahkan nanti 80% ekonomi dunia itu akan dikuasai oleh UMKM tahun 2030. Nah, yang sekarang memberseiringi kemajuan dari Alibaba itu adalah Shopee, terutama melalui C-Group, Southeast Asia Group. Pimpinannya sudah sempat ke Jawa Timur, Pak Yegang. Yegang itu pernah ke Jawa Timur dan sekarang sedang menyiapkan finalisasi di salah satu diklat UKM-nya Pemprov. Kalau misalnya ini mungkin akhir bulan ini atau awal Maret selesai. Kalau Pak Rektor saya memberikan tantangan, adakah di antaranya para wisudawan tidak hanya jurusan Fakultas Ekonomi Syariah, semuanya. Adakah di antara yang tertarik untuk masuk pada rombongan pertama yang akan mengikuti training oleh C-Group, Southeast Asia Group itu holdingnya Shopee. Jadi kalau tidak lewat itu, karena ini sudah akan tertransformasi ke dalam 38 bahasa. Jadi saya pernah dipresentasikan, seandainya kita agak sibuk terus biasa WA tidak, TDK atau yang YG, dia bisa membaca. Jadi translate ke dalam 38 bahasa itu sudah bisa dilakukan dengan apa yang biasa kita singkat-singkat itu sudah bisa terbaca. Jadi insya Allah harusnya akhir Februari ini selesai. Mereka akan memberikan secara gratis pelatihan terutama untuk memasuki transformasi digital. Hari-hari ini juga Kedutaan Inggris sedang menyiapkan format tapi syaratnya 15-22 tahun. Program ini hanya untuk 150 orang, 100 dari Jawa Timur, 50 dari Kalimantan.
Artinya kita ini sebetulnya sudah mendapatkan peluang. Kenapa? Karena Pak Dubes Owen Jenkins ketika ke Gerahadi saya sampaikan OPOP, One Pesantren One Product. Sebenarnya beliau berharap sekali bahwa One Pesantren One Product itu akan bisa menjadi lokomotif ekonomi syariah di Indonesia. Kira-kira begitu. Dikit lagi, ini kenapa penting saya sampaikan bahwa begini. Saya akan masuk ke sini. Sudah tidak ada. Ada yang terlewat. Jadi begini, saya sebetulnya ingin menyampaikan begini. Ada 27 tol laut itu dari Surabaya. Dari 32 se-Indonesia, 27 dari Surabaya. Itu pulangnya kosong. Jadi dari shipping liner itu menyampaikan, sudahlah Bu, kalau untuk pulang di mana barang itu ada, kita yang akan jemput barang. Jadi kalau punya jejaring perdagangan terutama dengan Indonesia Timur, sesungguhnya sekarang ini peluangnya besar. Karena daripada pulang ini kosong, silakan dipakai. Sampai kalau barangnya di mana kita yang ambil, sampai seperti itu. Nah, peluang-peluang ini kan sering saya sampaikan seperti ini, tapi responnya biasanya agak lambat karena mungkin memang belum sampai kepada pedagang terutama untuk Indonesia Timur. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan referensi bahwa sekarang itu kalau dari Indonesia Timur ke Surabaya itu tidak sekedar bebas biaya, mereka akan mau ambil barang itu di mana supaya kapalnya balik itu tidak kosong, kira-kira begitu. Kemudian ini aset keuangan syariah global, ini fakta ekonomi halal. Ini yang sedang kita kembangkan, konsep pengembangan produk halal di Jatim. Sertifikasi halalnya, kemudian halal center, dan seterusnya. Ini untuk penyelia. Penyelia inilah yang dibutuhkan antara pendamping, penyelia, aksesor, dan auditor untuk menyiapkan halal center di perguruan tinggi ini. Dan sekarang ini kesempatannya sedang dibuka sangat luas untuk menyiapkan halal center berbasis perguruan tinggi. Nanti komunikasi dengan BPJPH. Saya sudah ketemu dan diskusi cukup mendalam. Ini juga sistem informasi produk halal, Sipahala. Ini yang kita siapkan bagaimana e-commerce bisa terbangun dari sistem informasi produk halal yang ada di Jawa Timur. Berikutnya ini yang kembali, ini kawasan industri halal bersama Pak Wapres. Ini juga ekspor. Ini saya ingin menyampaikan ini sebagai begini. Seringkali kalau kita ini pengajian gitu, kadal fakru ayakuna kufron. Kalau di Jawa Timur ini satu mobil ada 5 ibu-ibu, jangan-jangan yang 3 itu muslimat dan yang 3 itu kategori duafa. Dan akhirnya jihad bilmal, dakwah bilmal ini harus kita format. Alhamdulillah ini data awal Januari bahwa ternyata kemiskinan di Indonesia yang mengalami penurunan paling signifikan adalah Jawa Timur. Terima kasih, ini 30% dari kemiskinan di Indonesia turun paling signifikan adalah Jawa Timur. Berikutnya saya ingin menyampaikan ini adalah kinerja pendidikan paling tinggi diterima masuk perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes. Dengan atau tanpa tes. Dan termasuk KIP perguruan tinggi bagi anak kurang mampu, 4-4-nya tertinggi ternyata adalah Jawa Timur. Alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih, mungkin terlalu panjang yang saya sampaikan, tetapi bahwa slide ini terbuka untuk di-copy oleh siapa saja yang berkenan, menjadi bagian yang sangat penting kita untuk terus meningkatkan kualitas SDM kita, meningkatkan kualitas jejaring kita dengan berpijak pada dasar-dasar nilai di kepesantrenan dan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.